Sikat Bre. Tetap semangat, bergerak, dan menginspirasi. Bersama kami dalam Lintas Malang Siang, Pro 1 RRI Malang. Selamat siang pendengar, masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58. Kami menemani Anda kali ini dalam dialog interaktif untuk Lintas Malang Siang. Hari Kamis 13 Januari 2022, kami akan menghadirkan topik untuk kesempatan kali ini terkait dengan mewaspadai Omikron. Saya sudah bersama juga dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Dr. Suharnomo, spesialis kedokteran keluarga layanan primer. Selamat siang dokter. Selamat siang, Mbak. Ya, kabar baik ya dokter, bersama saya Brantin. Sehat-sehat Mbak Brantin. Ya, baik. Dokter, kita juga mengetahui bahwa saat ini kita sudah dihadapkan lagi dengan varian baru, yaitu Omikron. Mewaspadai dari Omikron ini sendiri, apa yang perlu kita khawatirkan dan juga kita waspadai, dokter? Iya, jadi Omikron ini varian baru ya dari COVID-19 ya. Apa sih keistimewaan Omikron dibandingkan dengan COVID-19 itu ya. Jadi virus Omikron ini satu yang bikin pembedanya, yaitu dia cepat menular, cepat sekali ya, cepat sekali. Itu aja. Terus kemudian gejalanya apa yang bikin beda dengan COVID-19 ya. Jadi sebetulnya COVID-19 ini gejalanya macam-macam ya, mulai dari panas, sesak, pegal, dan ini memberat gitu, menyakitkan gitu. Tapi kalau Omikron ini gejalanya lebih ringan daripada COVID-19. Cuma tanda yang paling khas itu adalah berkeringat banyak pada waktu malam hari. Nah, ini khasnya Omikron. Terus kemudian apakah ada yang masuk rumah sakit? Ada gitu ya. Apakah ada yang sampai dilakukan pertolongan yang ventilator dan sebagainya? Ada, tapi jauh lebih sedikit daripada COVID-19. Jadi sebetulnya Omikron ini ya ringan-ringan saja. Cuma karena ini virus dan nggak kelihatan dan membuat sakit banyak, ya ini kita tetap harus waspada gitu Mbak Brandon. Ya, tapi kalau dikatakan ringan, ini juga kabarnya memang sangat lebih bombastis begitu ya dokter, varian dari Delta menuju ke Omikron. Delta saja kita juga masih takut-takut waktu itu. Iya. Kemudian Omikron ini datang dan sebenarnya Omikron ini lebih menyerang ke mana dokter? Anak muda ataukah mungkin usia memang lansia, apakah juga tetap rentan sekali untuk mengalami dari varian Omikron ini sendiri? Iya, beberapa buku menyebutkan ada 3 orang yang rentan terhadap Omikron itu. 1 orang yang belum divaksin, 2 orang tua, 3 orang yang mempunyai penyakit kronis. Nah ini dari WHO disebutkan 3 ini yang rentan terhadap Omikron. Jadi untuk teman-teman atau untuk sahabat-sahabat sekalian yang masuk dalam kriteria 3 ini ya memang harus hati-hati gitu. Meskipun belum ada yang masuk ke, mungkin kalau di Indonesia belum ada yang ada kematian karena Omikron ya. Tapi kalau di luar negeri udah ada. Di Malang ini sudah masuk Omikron ya, sekitar 3-4 hari yang lalu 1 sih itu ya. Dan kalau kita lihat statistik ya, di Indonesia kemarin ini sudah 500 lebih itu dalam waktu berapa minggu gitu ya. Dan kebanyakan Omikron ini dibawa dari luar ya. Yang dari dalam cuma 34 orang gitu yang positif Omikron, tetapi tertular dari dalam gitu.
Gitu Mbak Brandon. Iya, virus ini dibawa dari kebanyakan mereka yang mungkin sedang bepergian ke luar negeri, dokter. Iya, itu. Ketika mereka berangkat, mungkin mereka sudah rapid antigen terlebih dahulu, Iya. dan mereka terbang masih lolos negatif. Tapi ketika sudah sampai di Indonesia, seperti mungkin salah satu artis di Indonesia, ini juga baru saja datang di bandara, ternyata malah positif. Nah, virus ini berada di pesawat kah, ataukah mungkin memang sudah di sana sudah terbawa virusnya, dokter? Ya, jadi Omikron ini awalnya berasal dari Afrika Selatan ya, Mbak ya. Kemudian menyebar ke dunia cepat sekali dan sekarang WHO bilang kemarin itu sudah 150 juta orang terinfeksi, cepat sekali. Terus kemudian kemana virus itu ada, apakah di dalam? Jadi tetap dasarnya tetap bahwa ini adalah lewat pernafasan ya. Jadi lewat pernafasan, kemudian bergerombol, orang bergerombol ini sangat rentan tertular. Jadi tetap saja apakah dari udara, mungkin saja bisa, tapi yang jelas virus nggak bisa hidup di udara, dia harus nempel pada inangnya. Jadi pada dasarnya penularannya itu tetap standar seperti COVID-19, cuma dia lebih cepat, itu aja. Itu Mbak Branti. Tapi ringan ya, Dok? Ringan, selama Ringan. ini ringan, gejalanya ringan. Gitu. Baik, dokter mungkin bisa diberikan tips barangkali ketika mereka mengetahui bahwa mereka sudah terpapar Omikron. Apa yang harus dilakukan, dokter? Jadi pemerintah Indonesia melalui Menkes ini ada beberapa hal yang perlu diwaspadai atau sistematik Indonesia menangkal Omikron ya. Pertama, Anda harus vaksin gitu ya. Vaksin kalau bisa ya vaksin kedua gitu. Dan apalagi sekarang hari ini Yeah. di Malang ini sudah dimulai ini booster Yeah. atau suntikan ketiga. Terus kedua, pakai masker, tetap pakai masker. Terus kemudian yang ketiga, pemerintah Indonesia itu mengaktifkan PCR. Jadi kalau memang sakit-sakit curigai langsung PCR. Terus yang keempat, telemedicine. Telemedicine ini beberapa atau akhir-akhir ini sangat efektif ya. Sangat efektif memberikan layanan pada masyarakat. Bagaimana masyarakat itu dapat cepat dapat informasi. Nah, ini penting, yang penting cepat dapat informasi. Nah, kemudian akan diarahkan kemana? Apakah ini perlu isolasi mandiri di rumah atau pergi ke rumah sakit? Nah, ini sekarang ini diaktifkan lagi isolasi mandiri karena Omikron ini gejalanya ringan gitu ya. Cuma pemerintah udah siap, ya, bahkan pemerintah udah siap sekarang ini 80.000 tempat tidur di rumah sakit, bahkan bisa ditingkatkan jadi 150.000. Dan sekarang yang sakit ini sekitar 3.000, kecil sekali. Kemudian oksigen, jadi pengalaman Juni, Juli kemarin ini memberikan pelajaran kepada kita semua, masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk lebih prepare, lebih menyiapkan diri bila ada gelombang Omikron. Nah, gelombang Omikron ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Presiden kemarin ini mungkin terjadi awal Februari, atau kalau dalam ilmu epidemiologi itu 3 bulan setelah Omikron masuk. Nah ini ya betul itu sekitar awal Februari. Oleh karena itu pemerintah sudah menyiapkan kalau ada apa-apa, teman-teman disuruh vaksin, telemedicine diaktifkan, tempat tidur disiapkan dan perangkatnya, terutama juga para medis siap, gitu Mbak. Ya, baik. Jadi untuk masyarakat yang memang belum memenuhi vaksin dosis pertama, bahkan mungkin yang kedua, ini juga harus lebih berhati-hati ya lewat masalah Omikron ini sendiri. Ya, sebetulnya untuk masyarakat Malang ini udah terbuka luas. Bahkan kalau Anda bingung datang aja ke puskesmas. Bahkan Pak Polisi dulu juga mengadakan vaksinasi. Jadi untuk penduduk Kota Malang saya kira nggak ada kata untuk susah nyari vaksin. Nah ini mereka
tinggal mereka mau apa enggak gitu aja gitu ya. Gitu Mbak Pati. Ya baik, dokter, kalau berbicara tentang Omikron ini sendiri, kira-kira mereka yang mungkin masih beranggapan bahwa Omikron ini tidak berbahaya bagi mereka karena mungkin dianggapnya ringan begitu dok. Bagaimana dengan mereka yang akan bepergian dokter? Apakah masih perlu waspada lagi ketika mereka bepergian ke luar negeri karena mungkin harus bersekolah atau melanjutkan ilmu begitu ya dok? Ini apakah ketika kembali memang harus selalu ditekankan kembali bahwa sebaiknya mungkin tidak terlalu penting, tidak perlu ke luar negeri. Ini sebaiknya bagaimana dokter? Ya, sebetulnya memang keperluan masyarakat itu macam-macam ya. Ada yang penting, sekolah, kerja, atau yang setengah penting, menghadiri pernikahan atau orang tua, atau yang nggak penting, yang piknik dan sebagainya. Ini tergantung orang. Cuma pemerintah Indonesia sudah memberikan standar ya. Kalau Anda naik pesawat terbang ya di antigen, swab antigen atau PCR gitu. Kalau Anda bepergian antar kota mungkin masih bebas enggak, atau pemeriksaan-pemeriksaan di lokal kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, itu memang tergantung daerah itu sendiri. Tapi pada dasarnya udah ada standar. Kalau Anda ke luar negeri ya harus PCR, ya harus swab antigen. Penting itu karena nanti kalau Anda positif terus kemudian lolos masuk ke pesawat terbang, satu pesawat terbang itu kemungkinan kena gitu ya. Atau Anda kembali dari luar ke Indonesia, Anda dites juga, Anda di karantina. Karantina sekarang ada yang 15 hari, 10 hari. Kenapa kok berubah-ubah? Ini tergantung daripada keadaan ya. Banyak sedikitnya populasi yang terkena. Kalau sekarang ini agak lebih landai, mungkin 10 hari. Nah, 10 hari bisa Anda yang gratis di mana itu rumah sakit lapangan atau di hotel itu pilihan. Gitu Mbak Brentin. Iya dokter, jadi ketika mereka memang sudah karantina mandiri ataupun juga secara isolasi mandiri begitu ya dok? Iya. 10 hari itu sudah dikatakan sudah boleh bebas mungkin dokter? Sebetulnya udah boleh. Jadi kalau kita lihat masa inkubasinya, kemudian gejalanya itu dulu 2 minggu ya, kemudian sekarang seminggu, sekarang 10 hari. Jadi memang kita lihat fluktuasi daripada insiden dari penyakitnya bagaimana untuk daerah itu. Dan ini bukan kebijakan mencela-menceli, ini nggak ada yang standar. Kalau seperti ini nggak ada yang standar baku, bener Mbak Brentin, karena ini negara besar yang perlu dipikirkan banyak orang, baik kesehatan maupun ekonomi. Nah nanti yang penting mana, ekonomi apa kesehatan, ya nggak bisa seperti itu ya. Memang sulit untuk memberikan jawaban, atau yang hitam putih susah, mesti ada abu-abunya gitu Mbak. Iya. Nah dokter, lansia apakah juga masih rentan sekali nih untuk lebih berhati-hati lagi mengingat untuk mewaspadai Omikron? Iya. Jadi ada 3 tadi yang perlu diwaspadai itu tadi. Makanya di Malang hari ini di Blok Office Mini sudah diadakan suntikan ketiga ya, booster. Itu khusus untuk orang-orang tua. Orang tua, kalau udah ngomong orang tua mesti ono penyakit gitu ya. Apakah itu kronis apakah tidak, tapi dia termasuk rentan yang perlu dijaga duluan gitu. Nah mungkin kalau sudah hari Senin, nah ini sudah mulai menyebar ke FKTP, puskesmas dan sebagainya, bisa suntikan ketiga atau booster gitu Mbak. Artinya masyarakat bisa mendapatkan booster juga ya? Bisa, semua bisa. Okay, nanti baik. Malang semua bisa antri. Yang tua dulu, yang rentan dulu. Iya baik, dokter mungkin lebih bisa disampaikan kembali dokter apa yang mungkin kita harus waspadai terkait dengan Omikron ini, mungkin sebab dan penyebabnya karena apa ini dokter? Iya, jadi sebab dan penyebab itu Omikron ini kan termasuk virus turunan daripada COVID-19. Oleh karena itu jangan bergerombol
tetap ada 3M ya. Jangan bergerombol, cuci tangan, pakai masker, itu penting, itu standar ya. Bahkan bisa dikatakan new normal. Nah, besoknya itu kita ya seperti itu gitu ya. Karena kita harus kompromi dengan. Jadi untuk mewaspadai tetap itu ya. Protokol kesehatan harus ketat. Yang kedua, vaksin. Nah, jangan sampai Anda membuat masalah untuk orang di sekitar Anda gitu ya. Oh, saya enggak vaksin, enggak, itu udah kuno ya. Jadi kalau sekarang itu zamannya masih otot-ototan perlu vaksin apa enggak, itu kuno gitu ya. Yang baru ya vaksin ya. Karena semuanya Anda bisa lihat itu Anda kalau masuk ke mall, Anda dikasih peduli lindungi itu, kalau Anda enggak vaksin susah gitu ya. Enggak bisa dolan-dolan kemana-mana gitu ya. Masuk bank juga gitu ya. Jadi oleh karena itu vaksin penting. Selain untuk kesehatan Anda, kesehatan orang di sekitar Anda, juga kebutuhan Anda sehari-hari sangat diperlukan dengan peduli lindungi itu. Kemudian tetap kita harus hidup yang sehat ya. Jadi kalau saya memberikan nasihat untuk teman-teman yang batuk pilek flu ya, itu makanan yang bergizi. Apa yang bergizi? Yang bergizi ya masak sendiri, ya sop, ya ada proteinnya, ya ada vitaminnya, ada airnya, ada mineralnya, itu yang sehat ya. Apakah boleh junk food, fast food? Ya boleh, kadang-kadang aja ya. Kadang-kadang aja, jadi ya buat selingan aja. Selain makanan yang sehat, istirahat yang cukup. Nah, ini jangan begadang ya, jangan melek-melek ini ya. Ini terutama untuk yang tua-tua ya, yang tua-tua. Karena istirahat sangat penting untuk tubuh kita untuk recovery, memulihkan ya, memulihkan kesehatan kita. Berapa istirahat yang cukup? Ya sekitar 6 sampai 8 jam sehari ya. Jadi makanan cukup, istirahat cukup. Kemudian kalau saya dulu itu caring ya, caring itu berjemur ya, berjemur di bawah sinar matahari. Berapa jam? Macam-macam ya, ada yang 45 menit, ada yang 35 menit. Enggak usah menit-menitan yang bingung. Pokok kalau di bawah jam 11 ya 45 menit, kalau di atas jam 11 ya 30 menit aja. Kalau nanti sore jam 3 jam 4 juga 45 menit. Nah, itu. Jadi prokes tetap, jaga gizi tetap, dan vaksin. Itu mungkin Mbak Brantin yang harus Iya, baik. Ya, dokter, apa yang dipesankan untuk masyarakat Malang Raya dan sekitarnya terkait untuk mewaspadai Omikron ini di perbincangan kita yang terakhir ini? Ya, jadi masyarakat Malang karena ini sudah mulai musim suntikan booster. Nah, ini untuk teman-teman coba cari informasi sebanyak-banyaknya tentang booster, kemudian mendaftar di sana dan suntik ya. Yang paling gampang Anda masuk atau suntik ke puskesmas, atau kalau Anda ikut BPJS datengin aja itu dokter Anda yang tertulis di kartu BPJS. Di sana minta informasi kapan saya disuntik booster ya. Terus kemudian untuk warga Malang, untuk adik-adik, untuk anak-anak muda, jaga jangan sampai bergerombol ya. Ini sudah euforia ini Mbak Brantin, ini sudah banyak yang reuni, undangan manten ini banyak sekali. Betul. Ya, ini tetap waspada ya, meskipun ini sudah melandai COVID-19, tapi tetap harus waspada. Kemudian tak lupa juga kantor-kantor ya, tempat-tempat kantor seperti ini ya, ini disarankan oleh teman-teman kesehatan ini kalau bisa pakai penyedot, bukan AC, tapi apa ini namanya ya, yang udara, mengeluarkan udara gitu ya, supaya udara ini bisa berputar gitu Mbak Brantin ya. Jadi kan untuk kantor-kantor yang tertutup ya seperti RRI ini kan AC semua ini, seger sih rasanya, tapi udara kan berputar ini ya. Oleh karena itu perlu
sekali-sekali dibuka sehingga udara bisa berganti. Itu untuk perkantoran, tetap tetap semangat menjaga kesehatan dan makanan. Gitu Mbak Branti. Iya. Baik, terima kasih dokter sudah berbagi informasi terkait dengan mewaspadai Omikron di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga ini juga bisa bermanfaat untuk masyarakat Malang Raya dan sekitarnya. Terima kasih dokter, selamat siang. Terima kasih, selamat siang. Ya, pendengar, baru saja kita berbincang bersama dengan Dr. Suharno, spesialis kedokteran keluarga layanan primer, terkait dengan mewaspadai Omikron di kesempatan siang hari ini. Jangan kemana-mana, kami masih akan menemani Anda, masih dalam Lintas Malang Siang.